Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Ibu Dita dengan mata pelajaran seni budaya. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semua, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi keunikan ragam hias. Yang minggu lalu kita telah membahas tentang bagaimana cara menggambar ragam hias. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan uraikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi hari ini. Kita simak ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, diharapkan nantinya kalian dapat menjelaskan keunikan ragam hias. Yang kedua, nantinya kalian dapat menjelaskan jenis-jenis motif ragam hias daerah. Dan yang ketiga, nantinya kalian dapat menjelaskan makna motif ragam hias. Anak-anakku, kita langsung saja masuk ke materi keunikan ragam hias. Anak-anakku sekalian, ragam hias ini yang berada di setiap daerah berkembang itu sesuai dengan adat istiadat serta kondisi lingkungan masyarakatnya. Nah, maksudnya di sini adalah ragam hias dari suatu daerah satu dengan daerah yang lain itu akan berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh adat istiadat setempat maupun kondisi lingkungan ataupun kondisi alamnya beserta karakter masyarakatnya itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa ragam hias yang ada di Indonesia. Di antaranya, yang pertama ada ragam hias Papua. Ragam hias Papua diaplikasikan pada batik yang mempunyai ciri khas memilih warna-warna cerah dan pola-pola yang asimetris. Motif yang dipilih biasanya manusia dan hewan. Nah, jadi benar kan kata Ibu tadi, setiap ragam hias di daerah itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, buktinya ini, di daerah Papua itu ragam hias pada batiknya itu ciri khasnya adalah warna-warnanya itu cerah dan pola hiasnya itu asimetris. Apa sih itu asimetris? Asimetris itu adalah tidak seimbang dan motifnya itu biasanya diambil dari motif manusia dan hewan. Ini diantaranya motif-motif ragam hias yang ada di Papua. Yang pertama ada motif cendrawasih. Nah, cendrawasih ini diambil dari nama burung yang ada di Papua. Maknanya apa sih motif cendrawasih ini? Makna dari motif cendrawasih ini itu menggambarkan kekayaan, keindahan, dan keanggunan alam dan fauna yang ada di Papua. Nah, burung cendrawasih itu bentuknya sangat indah, mempunyai bulu yang indah, dan warnanya sangat warna-warni, sehingga oleh orang masyarakat Papua dijadikan ya sebagai motif sebuah batik. Yang kedua ada motif asmat. Asmat ini adalah apa nak? Ya, salah satu suku yang ada di Papua. Gimana sih suku asmat itu? Iya, suku asmat itu suku yang unik. Jadi motif ini menggambarkan keunikan dan tradisi patung ukir kayu dari masyarakat Papua. Yang ketiga ada motif komoro atau kamoro. Itu menggambarkan kreativitas, semangat, keberanian penduduk asli Papua. Ya, biasanya penduduk asli Papua itu mempunyai karakter yang kreatif, semangat, dan sangat pemberani. Maka dari itu, karakter dari masyarakat Papua itu dituangkan dalam sebuah
motif ragam hias. Nah, ini yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan motif tifa Hanoi. Kalian tahu tifa? Ya, tifa itu adalah alat musik yang berasal dari Papua. Dan Hanoi ini adalah apa? Ya, rumah adat dari Papua. Apa makna dari motif tersebut? Motif tersebut menggambarkan filosofi rumah khas masyarakat Papua yang penuh dengan kebahagiaan. Motif ragam hias Papua yang kelima adalah motif Prada. Motif Prada menggambarkan kekayaan alam Papua, utamanya tambang emasnya yang melimpah di Gunung Gasberg. Nah, untuk yang kedua, kita akan membahas motif ragam hias yang ada di Bali. Di antaranya, yang pertama ada yang dinamakan motif batik buketan. Itu berupa tanaman bunga yang tersusun sepanjang kain dengan hiasan tambahan kupu-kupu, burung hong, bangau, dan juga sulur-suluran yang menambah keindahan. Makna dari motif batik ini adalah melambangkan keindahan. Yang kedua, ada motif merah Abior Bokokai. Ini menggambarkan keindahan burung merak sebagai poros corak utama pada kain dan dihiasi kelopak menyerupai bunga sakura. Yang ketiga, motif singa barong. Kalian tahu sendiri, di daerah Bali itu identik dengan yang namanya singa barong. Nah, motif ini menggambarkan seekor binatang yang tidak nyata yang ditemukan dalam kehidupan nyata. Nah, itu adalah motif singa barong. Nah, motif ini adalah menggambarkan binatang yang tidak ada dalam kehidupannya nyata. Ya, selanjutnya ada yang dinamakan motif pisan. Maknanya adalah harapan, doa, dan keselamatan. Biasanya diberikan kepada kekasih yang hendak pergi jauh. Harapannya apa? Harapannya agar kekasih tersebut kembali dengan selamat. Ya, motif ragam hias yang selanjutnya yang berasal dari Kalimantan. Kalimantan itu ada punya motif khas yang tersendiri juga. Yang pertama ada motif kembang munduk, menggambarkan keterikatan hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan saling melindungi dan saling memberi. Yang kedua ada yang dinamakan motif kembang mengalir, menggambarkan dukungan dari lingkungan atau solidaritas keluarga yang akan melancarkan kehidupan masa depan atau pertunangannya. Dan yang ketiga ada motif Dayak Latar Gringsing. Dayak ini adalah salah satu suku yang ada di Kalimantan yang mempunyai makna akulturasi kebudayaan yang berbeda, yakni Dayak dan Jawa, bahwa dengan perbedaan itu tidak untung saling bermusuhan tetapi saling melengkapi. Nah, di sini makna dari Dayak Latar Ginsing ini adalah sebuah akulturasi kebudayaan atau pencampuran kebudayaan antara masyarakat Dayak dan masyarakat yang ada di Jawa. Ragam hias yang terakhir yang akan kita bahas adalah motif ragam hias yang berasal dari Yogyakarta. Di antaranya ada yang dinamakan motif
ceplok grompol. Motif ceplok grompol melambangkan harapan orang tua akan semua hal baik berkumpul seperti kebahagiaan, rezeki, hidup rukun, dan kesejahteraan untuk mempelai berdua. Nah, ini motif ini adalah sebuah harapan orang tua kepada kedua anaknya yang akan melaksanakan sebuah pernikahan. Motif yang selanjutnya ada yang dinamakan motif kaung. Motif kaung melambangkan 4 arah mata angin atau sumber tenaga yang berporos pada kekuatan, yakni timur, matahari terbit sumber kehidupan. Utara itu ada gunung. Gunung melambangkan tempat tinggal para dewa. Barat itu matahari terbenam. Lambangnya adalah turunnya keberuntungan. Selatan itu ada zenit. Zenit itu melambangkan dari puncak segalanya. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan motif parang, disebut juga batik keris. Motif ini merupakan motif paling kuat dibanding motif lainnya. Motif ini berupa garis-garis tegas disusun secara diagonal paralel. Parang diartikan sebagai ombak lautan, sebagai sumber tenaga alam. Dalam hal ini yang dimaksud adalah raja. Komposisi kemiringan pada motif ini melambangkan kewibawaan, kekuasaan, kebesaran, serta gerak cepat pemakainya. Nah, itu dia anak-anakku sekalian, beberapa ragam hias yang ada di Indonesia. Dan setiap di daerah di Indonesia memiliki ragam hias yang mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Tidak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan yang unik di sini adalah setiap motif tersebut itu mempunyai makna atau filosofi yang terkandung di dalamnya. Nah, sampai di sini pembahasan materi kita. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami dan bisa mempelajari ragam hias yang ada di negara kita. Untuk sebagai pendalaman materi, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul. Jika ada pertanyaan, bisa kalian hubungi langsung dengan Ibu Dita. Ya, demikian dari Ibu. Tetap semangat, tetap sehat dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas umum. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku semua.